Malam itu, langit Sumatera tampak murung. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan yang berjajar di sepanjang jalan lintas Medan Pekanbaru. Di dalam kabin bas AKDP tua bermerek Harapan Mulia, duduk seorang wanita muda berambut panjang dan bermata tajam. Namanya Ayu Siregar, sopir wanita satu-satunya di trayek berat ini. Tangannya menggenggam erat kemudi, sementara hujan mulai turun perlahan membasahi kaca depan. Matanya waspada, bukan karena kondisi jalan, tetapi karena satu hal yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat malam itu, pos bayangan preman Saleh Gondrong di kilometer 127. Para sopir sudah lama takut melintasi wilayah itu. Bukan karena binatang buas, bukan pula karena jurang tajam, melainkan karena ulah sekelompok preman jalanan kejam yang dikenal tak punya hati. Dipimpin oleh Saleh Gondrong, sosok tinggi besar dengan rambut seperti sapu ijuk dan suara serak seperti logam berkarat, mereka kerap memalak, menganiaya, bahkan pernah menenggelamkan sopir ke sungai karena tak mampu bayar uang lintas. Di wilayah ini, hukum tak lebih dari sekadar nama. Polisi tak berani turun, dan warga memilih diam. Saleh adalah raja jalanan, dan malam ini, Ayu harus melewati kerajaannya. Mesin bas meraung lembut menembus kegelapan. Penumpang sebagian besar tertidur, hanya seorang kondektur tua bernama Pak Oyon yang duduk di samping Ayu, menggigil sambil menatap keluar jendela. "Yu, kau yakin mau terus? Kita bisa istirahat di terminal kecil dulu," ucapnya lirih. Tapi Ayu menggeleng, wajahnya tetap tegas. "Kalau kita berhenti, besok pagi kita tetap harus lewati itu tempat. Lebih baik sekarang, saat hujan turun. Biasanya mereka malas keluar kalau basah," katanya, meski dalam hatinya sendiri, ia pun tak sepenuhnya yakin. Tiba-tiba, di kejauhan, terlihat dua motor tanpa lampu melintas cepat menyalip bas. Ayu tahu itu bukan pengendara biasa. Motor itu menghilang di tikungan lalu muncul lagi beberapa menit kemudian, berhenti tepat di tengah jalan. Bas harus melambat, dan suara ketukan keras menghantam kaca depan. Seorang pria dengan tatapan dingin dan tubuh penuh tato mengacungkan tangan. "Turun, wajib setor, Bu Sopir," teriaknya. Itu suara Tony Keling, salah satu anak buah Saleh Gondrong yang dikenal paling sadis. Ayu menatap ke arah kaca spion, melihat dua bayangan lain bergerak cepat ke sisi kiri bas. Perutnya terasa mual, tapi ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan ketakutan yang mulai menjalari tubuhnya. Ini bukan kali pertama ia bertemu preman, tapi kali ini berbeda. Ia tahu nama-nama mereka, tahu kejamnya. Ia juga tahu bahwa gadis seperti dirinya adalah mangsa empuk bagi kelompok buas macam ini. Tapi ada satu hal yang mereka tidak tahu, Ayu bukan perempuan biasa. Pak Oyon mulai panik, "Jangan turun Yu. Kita balik saja." Tapi Ayu tetap menekan rem, lalu menarik tuas pintu perlahan. Suasana menjadi sunyi. Petir menyambar jauh di kejauhan, membelah langit dan memantulkan cahaya ke wajah Ayu. Dalam sekejap, semua terlihat, mata Ayu yang dingin seperti danau Toba saat badai datang. Tony Keling mendekat dengan senyum menyeringai, tapi Ayu tak gentar. Di balik jaket hitamnya, tergantung sebuah kain ulos tua yang selalu ia bawa, warisan dari opung borunya, yang dulu pernah berkata, "Jika kau terpojok, darah batakmu akan bicara sendiri." Dalam diamnya malam dan guyuran hujan, Ayu melangkah turun dari bas. Satu persatu langkahnya menggema, menghantam aspal basah seperti suara genderang perang. Ia berdiri di hadapan preman-preman itu, tidak dengan takut, tapi dengan keyakinan yang kuat. Tony mengangkat tangan hendak menyentuhnya, namun pada detik itu juga, angin berhembus keras dan hujan seolah menjauh dari tubuh Ayu. Tony terdiam, sesuatu terasa aneh, bahkan alam pun mendadak tenang, seperti bersiap menyaksikan awan petir. Dari humbang hasundutan yang akan meledak di bumi Sumatera. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, preman jalanan Sumatera merasakan, ada yang salah. Dan malam itu, akan menjadi malam yang mereka kenang sepanjang hidup, malam saat seorang sopir wanita bernama Ayu Siregar memulai kisahnya sebagai penjaga warisan leluhur Batak. Tony Keling masih berdiri mematung, tangannya yang hendak menyentuh Ayu seolah kaku oleh angin yang tiba-tiba saja menusuk tulang. Hujan yang tadinya deras, kini berubah menjadi gerimis lembut yang jatuh hanya di sekeliling mereka, aneh dan tak masuk akal. Ayu berdiri diam, namun matanya menatap tajam seperti menembus dada Tony. Dalam sekejap, Tony mengurungkan niatnya dan mundur setapak, mulutnya bergetar. Ada yang gak beres ini," bisiknya lirih.
nyaris tak terdengar oleh Bujal Sakti yang baru turun dari motor di belakang. Suara deru motor besar tiba-tiba memecah malam. Semua orang menoleh ke arah belakang. Dari kegelapan muncul motor chopper besar dengan lampu kuning tua menyala redup. Pengendaranya mengenakan jas hujan hitam panjang dan helm tanpa kaca. Saat motor itu berhenti tepat di depan Ayu, pengendaranya membuka helm perlahan. Rambut gondrong basah menjuntai ke pundak, dan wajah penuh luka itu langsung dikenali siapa saja yang pernah mendengar namanya, Saleh Gondrong. Pemimpin preman jalanan yang disebut-sebut tak pernah takut pada manusia, apalagi perempuan. Jadi ini kau, Ayu Siregar, sopir bus yang bikin anak-anak buahku kehilangan nyali. Suara Saleh berat dan rendah, seperti gemuruh dari dalam gua. Matanya menatap Ayu dari atas ke bawah. Cantik, muda tapi keras kepala. Apa kau kira jalanan ini milik leluhurmu? Tanyanya sambil menyeringai, membuka jas hujannya dan melemparkannya ke tanah. Tubuhnya penuh tato tengkorak dan motif parang, bekas luka di lengan dan dada menandakan dia bukan preman sembarangan. Ayu tak menjawab, ia hanya menatap balik dengan tenang. Tapi dalam dirinya, darah mulai mendidih. Ia ingat betul cerita opungnya tentang raja jalanan dari rantau Parapat yang dulu pernah menantang sesepuh Batak dan mengutuk tanah leluhurnya sendiri demi kuasa. Namanya waktu itu bukan Saleh, melainkan Sahala, cucu dari garis ibu Parmalim yang kemudian dibuang karena mengkhianati adat. Nama itu sudah lama hilang, tapi aura hitam di tubuh Saleh menguatkan kecurigaannya. Inilah pengkhianat leluhur yang kembali muncul dengan wajah baru. Jangan menantang aku, Ayu, kata Saleh sambil melangkah pelan ke depan. Aku sudah jatuhkan banyak sopir di sini. Tapi kau akan kujadikan pelajaran. Untuk semua perempuan yang merasa bisa mengatur jalan ini. Ia mengangkat tangan, memberi kode pada Bujal Sakti dan Tony untuk menyerang. Mereka ragu, tapi melihat tatapan tajam pemimpinnya, mereka mulai maju perlahan, memegang linggis dan rantai besi. Namun saat mereka bergerak, Ayu membuka kancing jaketnya dan mengangkat ujung ulos yang tergantung di lehernya. Ulos itu bukan sembarang kain. Warna merah darah dan hitam kelamnya memancarkan cahaya samar, dan di tengahnya tersemat simbol kuno, pola Raja Rimba dan petir humbang. Seketika, angin kembali berhembus keras, dan langit menyala oleh kilat aneh yang tak terdengar gemuruhnya. Saleh terdiam, matanya menyipit, mengenali simbol itu. Tak mungkin, itu milik Boru Siregar tua itu, kau cucunya. Ayu menatap tajam, aku bukan hanya cucunya, aku pewaris sumpah yang tak pernah kalian tepati. Malam ini, roh-roh leluhur menyaksikan. Jika kalian tetap ingin menantang, bersiaplah menanggung akibatnya. Suaranya menggema di tengah hujan yang nyaris reda. Daun-daun beterbangan, dan di kejauhan terdengar raungan anjing liar yang seolah menangisi bencana yang akan segera tiba. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Saleh Gondrong tak melangkah. Kakinya terasa berat. Dalam hatinya, ada sesuatu yang menggeliat, rasa takut, sesuatu yang dulu pernah ia rasakan saat dikutuk keluar dari tanah kelahirannya. Tapi egonya tak membiarkan ia mundur. Kau pikir aku takut sama cerita tua? Kita lihat siapa yang akan ditelan malam, Ayu Siregar. Dan malam pun menahan napas, karena pertarungan antara warisan suci dan kejahatan terkutuk baru saja dimulai. Hujan benar-benar berhenti. Jalanan di Simpang 4 yang biasanya riuh oleh suara kendaraan kini hanya diisi oleh detak jantung yang kian memacu cepat. Tony Keling menggenggam rantai besi di tangannya, matanya menatap Ayu penuh ragu. Sementara Bujal Sakti maju pelan, memutar-mutar linggis pendek seperti sedang mengukur arah angin. Di belakang mereka, Saleh Gondrong berdiri diam, wajahnya gelap antara bimbang dan marah. Angin yang barusan berembus kini kembali tenang, tapi udara seolah menahan sesuatu yang belum meledak. Ayu berdiri di depan bas seperti patung hidup. Kain ulos di pundaknya berkibar pelan, dan di kedua telapak tangannya muncul urat-urat halus yang menyala merah samar. Matanya tak berkedip, hanya menatap lurus ke arah dua preman yang kini mengelilinginya. Pak Oyon, yang masih di dalam bas, menggenggam tasbihnya erat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu, malam ini akan berbeda. Ia tahu, Ayu bukan perempuan biasa, dan yang lebih penting, ia tahu roh-roh penjaga tanah Batak sedang bangkit. Dengan teriakan kasar, Tony Keling menerjang lebih dulu, mengayunkan rantai besinya ke arah kepala Ayu. Tapi sebelum besi itu menyentuh kulitnya, tubuh Ayu bergerak seperti bayangan, cepat, ringan, dan anggun. Ia menunduk dan berputar,
lalu dengan telapak tangan terbuka, ia menyentuh perut Tony. Hanya satu sentuhan, tapi tubuh Tony terpental sejauh 3 meter dan jatuh menghantam aspal, menggeliat seperti ikan dilempar ke daratan. Matanya membelalak, mulutnya berbuih, dan dari dadanya keluar bau hangus seperti kabel terbakar. Bujal sakti terpaku, ia maju setapak, tapi linggis di tangannya mulai terasa panas. Ia membuangnya sambil memaki, lalu mencoba meninju Ayu. Tapi Ayu kembali hanya menghindar, dan kali ini jari-jarinya menyentuh bahu Bujal. Seketika tubuh pria kekar itu bergetar hebat, seperti disetrum ratusan volt. Ia jatuh ke lututnya, tubuhnya kaku seperti batu, dan dari hidungnya mengalir darah tipis. 2 anak buah Saleh tumbang dalam waktu kurang dari 2 menit. Saleh gondrong menggertakkan giginya, wajahnya memerah, tapi bukan karena malu, melainkan karena takut. Ia mengenali gaya gerakan Ayu, jurus-jurus lama dari tanah Humbang yang dulu hanya dimiliki oleh para penjaga adat. "Petir Humbang, kau benar-benar pewarisnya," gumamnya perlahan. Ia mengingat masa kecilnya, saat dikejar para tetua karena mencuri pusaka ulos dan melanggar aturan Parmalim. Ia ingat sosok Boru Siregar, nenek tua yang menghukumnya dengan satu tatapan hingga ia muntah darah selama 3 hari. Dan kini, cucunya berdiri di hadapannya, lebih kuat dari yang ia bayangkan. Ayu melangkah maju, ulos di pundaknya bersinar lebih terang, membentuk pola cahaya seperti petir menyambar di udara. "Aku tak ingin menumpahkan darah. Tapi jika kau terus melawan jalan ini, Saleh, maka roh-roh leluhur akan mengambil jiwamu malam ini juga," katanya dengan suara rendah tapi tegas. Bahkan udara pun terasa berat, dan burung-burung malam tak terdengar lagi. Hening, mencekam, Saleh mencabut parang dari pinggangnya. "Kau pikir aku takut pada roh-roh usang itu? Aku sudah buang adat sejak remaja. Aku lawan siapa saja, bahkan langit," teriaknya, lalu melompat ke arah Ayu dengan parang terangkat. Namun saat besi tajam itu hampir menyentuh tubuh Ayu, langit meledak. Petir menyambar hanya setengah meter dari mereka, menghantam tanah dan memecah aspal. Cahaya menyilaukan menyelimuti mereka berdua. Saleh terhempas ke belakang, parangnya terlempar, dan tubuhnya terbakar ringan di lengan. Ia menjerit, bukan karena luka, tapi karena rasa dingin mengerikan yang menyelimuti jiwanya, seolah tanah itu sendiri menolaknya. Malam itu, bukan hanya Bas Harapan Mulia yang menjadi saksi, tapi juga pohon-pohon tua di sepanjang jalan, batu-batu di tepi aspal, dan udara yang mengalir dari pegunungan Batak. Seorang perempuan telah menghidupkan kembali warisan yang dilupakan. Dan dunia preman jalanan Sumatera, baru saja mengenal lawan yang tak pernah mereka perhitungkan. Tubuh Saleh gondrong masih tergeletak di aspal yang hangus sebagian. Nafasnya memburu, lengan kirinya melepuh, dan matanya menyisakan kekagetan yang tak bisa dijelaskan. Kilatan petir barusan bukan petir biasa, ia tahu itu. Itu adalah petir leluhur, yang hanya muncul saat garis darah lama bangkit membela kebenaran. Tony Keling dan Bujal Sakti tergeletak tak sadarkan diri, dan jalan lintas malam itu sepi, seolah semesta sedang memandangi kemenangan kecil seorang perempuan dari tanah Batak yang menyimpan kekuatan luar biasa. Ayu tak bergerak, matanya menatap langit, napasnya berat. Setiap kali ilmu petir Humbang bangkit, tubuhnya seperti menguras seluruh energi jiwa. Tapi ia tak bisa lemah. Tidak malam ini, ulos pusaka di bahunya mulai meredup, kembali menjadi kain biasa. Namun di hatinya, suara sang opung perempuan bergema kuat, membawanya kembali ke masa lalu, masa di mana semuanya dimulai. Ia masih gadis kecil saat pertama kali dibawa ke desa tua di pinggir Danau Toba. Disitulah Boru Siregar, sang opung, tinggal dalam gubuk kayu di tengah ladang kopi dan batu-batu besar berlumut. Wanita itu keras, pendiam, dan matanya seperti menembus jiwa siapa saja yang dilihatnya. Ayu kecil sering menangis karena latihan-latihan aneh yang dipaksakan padanya, menyentuh api tanpa terbakar, menatap langit malam sambil merapal mantra Batak kuno, dan berendam di air danau sampai tubuh kebas. "Ayu, darahmu tak biasa," kata opung suatu malam sambil menyalakan dupa kemenyan. "Kau lahir dengan garis taring petir. Kau penerus garis wanita penjaga jalan. Dunia ini akan menolak perempuan seperti kita. Tapi ketika waktunya datang, jangan lari. Hadapi, karena langit akan bersamamu." Ayu waktu itu tak paham. Ia hanya ingin menjadi sopir bas seperti ayahnya yang meninggal di jalan. Tapi sang opung tahu, dunia akan menuntut lebih dari sekadar sopir. Pada malam menjelang kematian opungnya, Ayu dipanggil ke ruang dalam rumah, tempat pusaka disimpan.
Di sana, Opung memberikan sebuah ulos tua berwarna darah dan hitam, yang saat disentuh membuat kulit Ayu berdenyut panas. Ini bukan sembarang kain, di dalamnya hidup roh para penjaga. Mereka tidur, tapi akan bangkit saat dunia mengancammu, kata sang Opung, batuk-batuk sambil menggenggam tangan Ayu. Dan ingat, cucuku, yang pertama kau lawan nanti bukan hanya manusia, tapi pengkhianat darah sendiri. Ayu tak tahu maksud kalimat itu, sampai malam ini, saat melihat wajah Saleh gondrong di bawah cahaya petir. Wajah itu, tak asing. Ia pernah melihatnya di lukisan tua rumah Opung, lukisan seorang pria muda yang dikutuk karena melanggar adat dan mencoba mencuri ulos suci. Namanya dulu adalah Sahala, lelaki durhaka yang diusir dari tanah Batak, dan Ayu sadar kini, lelaki itu tak lain adalah Saleh gondrong sendiri. Dengan langkah berat, Ayu naik kembali ke dalam bas. Pak Oyon hanya bisa menatapnya dengan wajah ngeri dan takjub. "Yu, apa sebenarnya yang terjadi barusan?" bisiknya. Ayu tak menjawab. Ia memegang erat ulos di lehernya. "Ini belum selesai, Pak. Dia akan kembali. Tapi aku tak akan mundur. Karena ini bukan hanya soal bas, ini tentang tanah kita yang dicemari oleh darah durhaka." Bas itu kembali, berjalan perlahan meninggalkan simpang 4 yang masih menyisakan bau tanah terbakar. Namun di kejauhan, dari balik semak dan hutan, sepasang mata mengintai Ayu, mata milik orang lama yang tahu siapa Ayu sebenarnya, dan tahu bahwa peperangan yang sesungguhnya baru akan dimulai. 3 hari berlalu sejak malam simpang 4 diguncang petir yang bukan berasal dari langit biasa. Namun luka di dada Saleh gondrong belum sembuh, baik luka di kulit maupun luka di harga diri. Ia terbaring di pondok persembunyiannya di tengah kebun sawit tua, tubuhnya dibalut perban, dan matanya tak pernah tertutup sempurna. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Ayu Siregar muncul, bersama cahaya menyilaukan dari petir leluhur yang menghempaskannya seperti anak kecil tak berdaya. "Gagalnya kalian, adalah aib," desisnya pelan. Tony Keling duduk di sudut ruangan, dengan kepala dibalut kain dan tubuh masih gemetar tiap kali mendengar nama Ayu disebut. Bujal sakti tak henti-hentinya mengusap lengan kirinya yang masih terasa kebas. Tapi bukan itu yang membuat mereka gentar. Mereka melihat sesuatu malam itu, kekuatan yang melampaui batas manusia. Kekuatan yang bahkan bisa membuat nyali preman kelas kakap seperti mereka menguap begitu saja. Namun Saleh tak bisa menerima kekalahan. Ia bukan hanya pemalak jalanan. Ia punya geng, punya pengaruh, dan punya dendam lama terhadap darah Batak yang mengusirnya. "Jika perempuan itu membawa warisan leluhur, maka kita harus lawan dengan kekuatan yang sama tuanya," katanya dengan suara parau. Ia lalu menyuruh salah satu anak buahnya, Dado Hitam, pergi ke arah Sipirok, mencari seorang dukun hitam bernama Mak Gondang, wanita tua penyimpan dendam pada keluarga Siregar sejak puluhan tahun lalu. Di sisi lain, Ayu melanjutkan trayeknya seperti biasa, tapi wajahnya tak lagi sama. Ia menjadi jauh lebih waspada. Ulos pusaka kini selalu ia lilitkan di pinggang di balik seragam sopirnya. Ia tahu, pertempuran belum selesai. Roh-roh itu tidak akan diam jika kau belum mengakhiri warisan kegelapan dari pengkhianat. Suara Opungnya masih terngiang saat ia tidur. Ia juga tahu, Saleh gondrong tidak akan tinggal diam. Dan benar saja, malam itu, saat busnya melewati pos 131, jalanan kosong, terlalu kosong. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul truk tua terbakar di tengah jalan. Ayu injak rem keras-keras. Asap tebal membumbung. Lalu dari sisi kiri dan kanan, puluhan pria bertopeng keluar dari semak, membawa obor, rantai, dan parang. Mereka mengepung bas dengan cepat. Pak Oyon berteriak, "Yu!" Mereka datang lagi. Tapi Ayu tetap tenang. Matanya menyapu sekeliling, dan dari arah belakang truk, muncul sosok jangkung bertelanjang dada, Saleh gondrong, dengan luka masih terbuka, tapi matanya penuh kebencian membara. "Kau kira aku akan menyerah hanya karena petir?" teriaknya. "Aku bawa yang bisa melawan langit." Tiba-tiba, seorang nenek tua dengan pakaian hitam dan mata putih muncul di belakang Saleh. Mulutnya berbisik-bisik dalam bahasa Batak kuno yang penuh amarah. Itulah Mak Gondang, dukun hitam yang telah mengunci hatinya pada dendam terhadap keluarga Siregar sejak muda. Udara mendadak dingin, dan tanah bergetar pelan. Bas Ayu mulai diselimuti kabut hitam pekat, dan penumpang di dalamnya menjerit ketakutan. Ayu berdiri dari kursi kemudi. Ia membuka pintu bas perlahan, lalu turun tanpa kata. Ulos di pinggangnya mulai bergerak sendiri,
seolah hidup dan merasakan aura jahat di sekitarnya. Mak Gondang tertawa keras, "Kau boleh bawa petir dari langit, tapi aku bawa api dari neraka." Lalu ia menancapkan tongkat hitam ke tanah, dan bayangan dari masa lalu pun bangkit, menari-nari di antara kabut, siap menyeret Ayu kembali ke dalam kutukan tua yang belum selesai. Sore menjelang senja, langit di sekitar perbatasan Pematang Siantar mulai meredup. Diselimuti awan kelabu, Ayu Siregar menghentikan busnya sejenak di sebuah warung kopi tua di pinggir jalan. Tubuhnya masih terasa lemas meski luka-luka luar sudah sembuh. Tapi luka batin dan amarahnya terhadap Saleh Gondrong dan anak buahnya belum padam. Saat duduk di sudut warung, seorang kakek tua mendekat dengan tatapan tajam namun bersahabat. "Kau Ayu anaknya Pak Raja Guguk Siregar?" "Iya," tanyanya perlahan. Ayu mengangguk, terkejut. Ilmu itu belum sepenuhnya bangkit. "Hati-hati, para preman itu akan membalas," lanjut kakek itu, lalu menghilang begitu saja setelah meninggalkan secarik daun sirih yang mengeluarkan aroma aneh. Malam itu, Ayu bermimpi. Ia berada di tengah Danau Toba, dikelilingi kabut. Dari dalam danau muncul sesosok perempuan tua berpakaian adat Batak, matanya bersinar emas. "Ayu, darah Siregar tidak boleh tunduk. Jangan hanya membela diri, bangkitkan hula-hula Gorga dari dalam jiwamu." Ayu menggigil, lalu tubuhnya diselimuti cahaya merah menyala. Ia terbangun dengan keringat membasahi seluruh tubuh, tetapi ada kekuatan baru yang mengalir di nadinya. Dada Ayu terasa hangat, seperti ada yang membakar lambat-lambat dari dalam. Di sisi lain, Saleh Gondrong sedang murka. Malam itu ia mengumpulkan seluruh anak buahnya di sebuah gudang tua di luar kota. "Kita tidak boleh dipermalukan oleh perempuan itu. Malam ini kita kejar dia sampai ke Medan kalau perlu," teriak Saleh dengan mata melotot. Tapi dari luar gudang terdengar suara teriakan anak buahnya yang berjaga. Salah satu preman berlari masuk dengan wajah pucat. "Bang, motor-motor kita kebakar sendiri. Api warna biru." Semua panik. Saleh keluar, melihat sepeda motornya memang terbakar, tapi tak satu pun yang bisa memadamkannya. Api itu seperti hidup, mengelilingi gudang lalu padam sendiri setelah membentuk simbol ukiran Batak di tanah. Kejadian aneh itu membuat Saleh gelisah. Ia menemui seorang dukun jalanan bernama Ustadz Jalal yang biasa dimintai tolong oleh para preman. Tapi ketika Ustadz Jalal mengayunkan dupa dan membaca mantra, tiba-tiba tangannya seperti kesetrum, dan ia terlempar ke belakang. "Kalian bukan berhadapan dengan manusia biasa, tapi dengan darah murni penjaga tanah Batak. Kalau aku ikut campur, nyawaku bisa jadi taruhan," katanya ketakutan. Saleh mulai sadar bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar sopir wanita, tapi pewaris kekuatan leluhur. Di Medan, Ayu mulai belajar lebih dalam tentang warisan keluarganya. Ia menemui seorang tetua suku yang dulu sahabat ayahnya. Dari situ Ayu mengetahui bahwa ilmu Gorga Hula-Hula adalah ilmu perlindungan keturunan Siregar yang hanya bisa diaktifkan saat nyawa dalam bahaya. Ilmu itu tidak hanya fisik, tetapi juga bisa memanggil energi leluhur untuk menghukum kejahatan. "Tapi hati-hati, Ayu. Setiap kali kau gunakan ilmu itu, jiwamu akan makin terikat pada dunia roh," ucap tetua itu sambil menyerahkan gelang tua berbentuk ukiran singa Batak. Malam harinya, Saleh dan anak buahnya mencoba mendatangi tempat penginapan Ayu. Mereka mengendap dengan senjata tajam dan rantai di tangan. Tapi sesampainya di sana, mereka terhenti. Suara gondang Batak terdengar samar dari dalam tanah. Udara menjadi dingin menusuk, dan satu persatu lampu jalan padam. Tanpa peringatan, tanah di bawah kaki mereka bergetar ringan, lalu muncul semburan cahaya merah membentuk sosok bayangan wanita tua di udara. "Kalian menyentuh darah Siregar, kini terima murka kami." Semua preman lari tunggang langgang, sebagian jatuh terguling, sebagian tak sadarkan diri. Keesokan paginya, berita tentang kejadian aneh itu tersebar. Wartawan lokal menyebutnya kutukan Batak, dan warga mulai resah. Ayu hanya tersenyum kecil di dalam kamarnya. Ia tahu ini baru awal dari pertempuran panjang. Saleh Gondrong belum akan menyerah, dan masih menyimpan kebencian. Tapi, kini, Ayu tak lagi sendirian, ia bersama leluhurnya, bersama tanah kelahirannya. Dan ia bersumpah, siapapun yang berani merusak tanah Batak, tak akan pernah bisa kembali pulang dengan utuh. Di tengah sepinya malam, langit mulai mendung, angin berhembus pelan menandakan hujan akan segera turun. Di sebuah gubuk tua di kaki Bukit Barisan,
Ayu duduk bersila dengan mata terpejam, membisikkan mantra kuno dalam bahasa Batak yang hanya diwariskan turun-temurun oleh garis keturunan Sorimangar, leluhur petarung suku Batak. Wajahnya penuh ketenangan, namun sorot matanya menyimpan bara dendam terhadap kelakuan Saleh Gondrong dan anak buahnya. Tubuhnya perlahan memancarkan aura biru yang lembut, tanda bahwa ilmu pusaka telah bangkit dari tidur panjangnya. Sementara itu, Saleh Gondrong bersama anak buahnya sedang berkumpul di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Mereka tengah membahas rencana untuk menjebak Ayu saat bas yang dikemudikannya kembali melintasi lintasan Lintau Panyabungan. Namun tanpa mereka sadari, roh leluhur Batak telah lebih dulu membaca niat jahat mereka. Dalam sekejap, lampu gudang padam dan angin dingin menyapu ruangan, membuat semua anak buah Saleh menggigil ketakutan. Malam itu, Ayu berdiri di atas batu besar di tepi jurang harangan, tempat keramat para leluhur Batak. Di tangannya tergenggam kain ulos peninggalan Ompong Sorimangar yang konon hanya bisa dipakai oleh pewaris sah ilmu, Tondi Haroan. Mantra yang ia baca membangkitkan roh penjaga, dan dalam sekejap seekor harimau putih raksasa muncul dari kabut, mengaum nyaring hingga mengguncang tanah sekitar. Ayu menatap sang penjaga dengan penuh haru, lalu berlutut dan memohon restu. Di tempat lain, Saleh Gondrong mulai merasakan perubahan aneh. Tubuhnya terasa berat, napasnya sesak, dan tiba-tiba muncul bayangan seorang kakek tua bertongkat yang menatapnya tajam. "Anak durhaka, kau telah menyentuh darah suci keturunan Sorimangar," ujar sosok itu, suaranya menggema dalam batin Saleh. Ia menjerit, tubuhnya gemetar, namun tak seorang pun anak buahnya mendengar jeritan batinnya. Pagi harinya, Ayu turun dari bukit dengan langkah tenang namun penuh keyakinan. Ia tahu waktunya untuk menghadapi para preman itu telah tiba. Di balik wajah cantiknya, tersimpan kekuatan yang mampu mengguncang siapapun yang berani menyentuh kehormatannya. Ilmu, Tondi Haroan, kini telah menyatu dengan darahnya, dan ulos peninggalan leluhur telah mengunci seluruh kekuatannya. Kabar tentang munculnya harimau putih penjaga leluhur Batak menyebar dengan cepat di antara warga desa dan supir-supir bas. Mereka mulai mengagumi keberanian Ayu, dan secara diam-diam, para supir mulai menaruh kepercayaan pada sosok wanita yang selama ini dianggap hanya gadis cantik biasa. Ayu kini menjadi simbol perlawanan terhadap tirani preman jalanan. Di balik itu, Saleh Gondrong mulai merasakan kegundahan yang tak biasa. Tidurnya tak nyenyak, bayang-bayang ulos dan harimau putih terus menghantuinya. Ia mencoba berbagai cara untuk menenangkan diri, mandi kembang, datang ke dukun sakti, bahkan mencoba kabur keluar kota. Tapi kemanapun ia pergi, bayangan Ayu dan roh leluhur Batak selalu mengikuti. Seolah alam menolak keberadaannya, Ayu bersiap, dalam waktu dekat, dia akan mengendarai busnya kembali melewati jalur maut yang dikuasai Saleh Gondrong. Namun kali ini, dia tidak akan menghindar, tidak akan lari, karena darah Sorimangar yang mengalir di tubuhnya sudah memanggilnya untuk menyelesaikan takdir. Sebuah takdir yang akan mempertemukannya kembali dengan Saleh Gondrong dalam pertarungan yang akan mengubah segalanya. Hening menyelimuti sekeliling pasar tua di pinggiran jalan lintas Sumatera, tempat Ayu Siregar berdiri sendiri di hadapan puluhan anak buah Saleh Gondrong yang kini mulai mengepungnya dari segala arah. Wajah mereka dipenuhi dendam dan amarah, namun dalam tatapan Ayu hanya terpancar ketenangan dan sorot tajam yang penuh keyakinan. Tiba-tiba angin berhembus kencang, membuat daun-daun berjatuhan dan membawa serta aroma tanah dan dupa yang seolah datang dari dunia lain. Saleh Gondrong melangkah maju, dadanya membusung. Meski luka akibat bentrokan sebelumnya belum sembuh, egonya terlalu besar untuk mundur. "Kau pikir bisa melawan kami sendirian, Ayu Siregar?" Suaranya lantang, tetapi Ayu tak menggubris. Ia hanya menunduk sejenak, menyentuh tanah dengan jemarinya, lalu menggenggam debu itu sambil melafalkan mantra leluhur dalam bahasa Batak kuno. Dalam sekejap, tubuh Ayu memancarkan cahaya samar kemasan. Angin semakin menggila, para preman yang awalnya penuh percaya diri mulai melangkah mundur, ngeri menyaksikan perubahan itu. Dari balik tubuh Ayu, tampak bayangan besar seorang leluhur Batak, bertelanjang dada dengan ikat kepala ulos, membawa tombak pusaka. Suara gaib menggema, "Jangan ganggu darah keturunanku." Tiba-tiba tanah bergetar, dan dari arah timur muncul seekor harimau putih bayangan, roh penjaga marga Siregar. Ia meraung keras, menebarkan rasa takut ke dada para preman. Beberapa langsung terjatuh, sebagian lari terbirit-birit, dan hanya menyisakan segelintir yang masih berdiri meski tubuh mereka gemetar. Ayu membuka matanya, kini dipenuhi cahaya putih menyala.
Dengan sekali hentakan kaki, tanah di depannya terbelah kecil, menghempaskan dua preman hingga pingsan. Saleh Gondrong mencoba menyerang dengan golok besar, tapi tubuhnya terpental seperti dihantam kekuatan tak kasat mata. Ia menghantam dinding toko dengan keras dan terkulai lemas. Darah mengalir di pelipisnya. Apa yang kau lakukan padaku? Gumamnya, tak percaya bahwa wanita yang dulu ia anggap lemah bisa menjatuhkannya dalam sekejap. Ayu melangkah mendekat, cahaya di tubuhnya mulai meredup. Ia berlutut di dekat Saleh yang terengah-engah. Ini bukan hanya tentang aku, bisiknya lembut namun tegas. Ini tentang semua wanita, semua sopir, semua orang yang telah kau tindas. Hari ini, warisan Batak membalas dendamnya. Angin pun perlahan mereda. Ayu berdiri tegak, tubuhnya kembali seperti semula. Para penduduk pasar yang sejak tadi bersembunyi mulai keluar, menyaksikan sang pahlawan yang berdiri sendirian di antara reruntuhan geng preman yang tak berdaya. Sebuah legenda baru telah lahir, dan namanya, Ayu Siregar, pewaris kekuatan leluhur Batak. Suasana rumah sakit RSUD Lampung Tengah dipenuhi ketegangan. Tubuh Dewi Utari terbujur di ranjang, tangan dan kaki diperban, namun sorot matanya tetap tajam. Di luar ruang ICU, seorang lelaki tinggi berjenggot tipis berdiri membisu. Ia adalah Rangga Utama, kakak kandung Dewi Utari, mantan tentara yang sudah lama menghilang dari dunia pertempuran. Kini, darahnya mendidih melihat adik kesayangannya diperlakukan biadab oleh para preman terminal. Rangga menggenggam erat ikat kepala merah tua warisan keluarganya, tanda bahwa ia telah siap menyalakan kembali ilmu panglima leluhur Dayak yang telah lama ia segel demi kedamaian. Di luar rumah sakit, mobil pikap tua miliknya telah menunggu. Ia tidak datang membawa senjata, hanya membawa warisan ilmu dan dendam seorang kakak. Saleh Gondrong dan anak buahmu, kalian sudah menyentuh batas yang tak boleh dilanggar, bisiknya lirih sebelum melangkah pergi. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar langit Lampung saat Rangga tiba di kawasan terminal yang telah menjadi markas besar preman-preman. Tak ada rasa gentar sedikit pun di matanya. Di gerbang terminal, dua preman langsung menghadangnya dengan congkak. Tapi hanya dalam sekejap, tubuh mereka terhempas seperti daun kering tertiup badai. Hujan tak mampu menyembunyikan suara tulang yang retak saat Rangga mengayunkan. Jurus kuda laut berputar, warisan dari leluhur Kalimantan. Kabar kemunculan seorang lelaki misterius menyebar cepat di kalangan preman. Puluhan dari mereka bersenjata datang mengurung Rangga. Tapi ia hanya berdiri tenang di tengah genangan air, kemudian menepuk dada 3 kali dan berteriak keras, "Wahai leluhurku, saksikan aku menuntut keadilan untuk darah saudariku." Seketika tubuh Rangga memancarkan aura merah tua, dan dari belakang tubuhnya tampak bayangan seekor naga air berkelok-kelok mengelilingi tubuhnya. Pertarungan sengit tak terhindarkan, namun kekuatan Rangga yang bersatu dengan roh penjaga Sungai Mahakam membuat setiap serangan preman seolah tak berarti. Ia melayang di udara, menghantam para preman satu persatu dengan gerakan cepat yang tak bisa dilacak mata biasa. Tubuh-tubuh mereka berserakan, merintih, menjerit, beberapa mencoba kabur tapi disergap kembali oleh bayangan naga air yang mengikat kaki mereka. Saleh Gondrong yang masih lemah akibat pertarungan dengan Ayu, memaksakan diri berdiri di balkon kantor terminal sambil berteriak, "Siapa kau sebenarnya?" Rangga mendongak, dengan mata menyala menjawab, "Aku Rangga Utama, kakak kandung Dewi Utari, dan kau adalah akhir dari keangkuhanmu." Dalam satu loncatan jauh, tubuh Rangga melesat dan mendarat tepat di hadapan Saleh. Tanpa ampun, Rangga menghantam dada Saleh dengan telapak tangan. Bukan untuk membunuh, tapi untuk memutus seluruh aliran tenaga dalamnya. Saleh langsung roboh dengan tubuh lunglai dan pandangan kosong. Para penduduk yang berani keluar dari rumah menyaksikan sendiri kejatuhan Raja Preman Lampung oleh seorang lelaki yang datang diam-diam namun pulang membawa keadilan. Malam itu, hujan masih turun. Tapi di terminal Raja Basa, tidak ada lagi teriakan pemalakan atau tangisan korban. Hanya ada satu nama yang mulai bergaung dari mulut ke mulut, Rangga Utama, sang kakak penjaga kehormatan. Dan cerita tentang keluarga Dayak yang tak bisa diremehkan pun kembali mengalir deras, bersama derasnya hujan yang kini tak lagi terasa dingin. Hujan deras mengguyur jalan lintas Sumatera malam itu, tapi langit seolah ikut menyaksikan sebuah kisah yang belum selesai. Ayu Siregar berdiri di tengah lapangan kecil yang basah di desa Bulu Cina, dikelilingi sisa-sisa kelompok Saleh Gondrong yang terkapar tak berdaya. Namun, yang kini berdiri di hadapannya bukan lagi musuh. Mereka adalah bayang-bayang masa lalu,
peringatan bahwa jalan kebenaran tak selalu sunyi. Ayu menatap langit sejenak, membiarkan butiran hujan membasuh luka di wajah dan jiwanya. Ia tahu, pertarungan belum benar-benar usai. Saleh Gondrong terduduk di tanah, tubuhnya gemetar. Ilmu Ayu bukan saja menaklukkan fisik, tapi menyentuh batin. Ia melihat kilasan masa kecilnya sendiri, waktu ibunya menangis saat ia pertama kali tertangkap mencuri. "Kau bukan siapa-siapa, Saleh," kata Ayu lirih tapi menusuk, "kalau hidupmu hanya kau isi dengan menakut-nakuti orang yang lebih lemah." Kata-kata itu menghantam keras. Tak ada ajian, tak ada pukulan, tapi menyisakan gemetar di dadanya yang belum pernah ia rasakan sejak ayahnya memukulnya karena merampok di usia 14 tahun. Preman-preman lain mulai berdiri dengan terlatih. Tak ada yang berani menatap Ayu. Rasa malu, takut, dan kagum bercampur jadi satu. Mereka telah salah menilai wanita muda itu. Mereka pikir Ayu hanya sopir wanita biasa. Tapi di balik matanya yang tajam dan gerakannya yang terukur, ada warisan leluhur Batak yang tak bisa diremehkan. Ajian si Galegeil, tondi tua, dan gerak langkah si Raja Batak, semua itu telah ia warisi dan kuasai. Ia bukan sekadar pengemudi bas, ia adalah penjaga kehormatan suku dan perempuan. Di kejauhan, para warga mulai berdatangan. Beberapa dari mereka sudah lama geram dengan aksi Saleh Gondrong dan gengnya. Namun, malam ini, berbeda. Mereka melihat sendiri bagaimana satu perempuan, dengan kekuatan hati dan warisan leluhur, berhasil menggoyang singgasana para penguasa jalanan. Seorang tua dari desa maju dan berkata kepada Ayu, "Anakku, kau seperti kebangkitan roh leluhur. Sudah waktunya kampung ini bebas dari ketakutan." Ayu menunduk sopan, namun sorot matanya tetap tajam. Ia belum bisa pulang, masih banyak jalan yang harus ia lalui. Masih banyak penguasa jalanan yang harus dihadapi. Bas pariwisata yang ia kendarai telah menjadi saksi perjalanan panjang seorang wanita yang tak mau tunduk pada kesewenang-wenangan. Ia memandang ke arah sopir cadangan yang sudah kembali tenang di dalam bas. "Kita lanjutkan perjalanan," ucap Ayu tenang, "kita bawa semua ini sampai ke batas negeri." Saleh Gondrong menunduk. Ia tidak ditangkap, tapi hatinya sudah menyerah. Ia melihat para anak buahnya perlahan bangkit, tak lagi dengan semangat kekerasan, melainkan dengan rasa takut yang berubah jadi hormat. Mungkin, ini saatnya mereka mengakhiri semua. Mungkin, malam ini adalah permulaan bagi mereka untuk berubah. Jika seorang wanita bisa begitu kuat membela harga dirinya dan bangsanya, maka apa alasan mereka untuk terus menjadi benalu? Malam itu, bas Ayu kembali melaju. Hujan masih turun, jalanan basah berkilau diterpa lampu sorot, tapi tidak ada lagi preman yang menghadang. Jalanan Sumatera yang terkenal ganas itu, malam ini belajar bahwa kebenaran bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seorang wanita muda bersuara lembut, tapi menyimpan nyala api dari warisan leluhur. Bas menjauh, membawa Ayu Siregar menuju takdir berikutnya. Dan di belakang, Saleh Gondrong masih terduduk. Namun, air matanya kali ini bukan karena sakit, melainkan karena malu, dan mungkin, sedikit harapan untuk berubah. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran medan, duduk seorang wanita tua bermata sendu yang tak henti berdoa sambil menggenggam foto Ayu kecil. Dialah Inang Boru Siregar, Ibu Ayu. Sejak Ayu pamit mengantarkan bas pariwisata ke Sumatera Selatan, hatinya tak tenang. Hatinya terasa ditarik oleh firasat buruk, seperti angin dingin yang menusuk tulang setiap malam. Di hadapan dupa dan kain ulos warisan, ia memanggil nama leluhur, meminta perlindungan untuk putri semata wayangnya itu. Di waktu yang sama, Ayu duduk bersila di bawah pohon besar di sebuah hutan kecil dekat perbatasan Bengkulu. Tubuhnya luka-luka, tapi matanya tajam seperti mata elang. Setelah mengalahkan dua anak buah Saleh Gondrong di malam sebelumnya, ia sadar bahwa pertarungan belum usai. Saleh Gondrong masih menunggu, dan ia tahu lelaki itu bukan preman biasa. Ada ilmu gelap yang mengelilingi tubuh pria gondrong itu, ilmu yang bisa membakar manusia hanya dengan pandangan. Kabar tentang kehebatan Ayu mulai menyebar di antara sopir-sopir bas. Di warung-warung terminal dan basecamp supir, nama Ayu disebut dengan kekaguman. Siapa sangka gadis secantik itu bisa menendang preman segemuk ucok sampai muntah darah. Kata seorang sopir sambil menyeruput kopi. Ayu mulai dijuluki, si petir dari Medan, wanita yang membawa ilmu dari leluhur Batak Toba yang sudah lama dianggap hanya legenda. Saleh Gondrong tak tinggal diam. Malam itu,
Ia menggelar ritual bersama seorang dukun hitam yang ia panggil Guru Sebayang. Di dalam gubuk reot yang penuh asap kemenyan, Saleh duduk bersila sambil menggigit lidahnya sendiri, darah menetes di atas tengkorak kucing hitam. Ia bersumpah akan menjatuhkan Ayu dengan kutukan, dengan ilmu paling kelam yang diwariskan oleh leluhur para penyamun dari hutan barat. Kalau dia bawa ilmu marga, aku bawa dendam para perampok masa lalu, desisnya. Sementara itu, di dalam mimpinya malam itu, Ayu bertemu dengan sosok misterius berselendang putih. Suara itu lembut namun bergema seperti guntur, "Anakku Ayu, jangan." Gentar, darah Siregar mengalir di tubuhmu, dan ilmu, pusaka Tondi Nagok, kini telah bangkit. Tapi ingat, ilmu itu bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menegakkan harga diri dan melindungi yang lemah. Ayu terbangun dengan keringat dingin, tapi hatinya teguh. Ia tahu, saatnya semakin dekat. Pagi harinya, Ayu mengunjungi makam ayahnya yang berada tak jauh dari jalur lintas. Di depan pusara sang ayah, ia menunduk. "Tulang, maafkan Ayu harus melawan dengan kekerasan. Tapi mereka sudah melampaui batas." Langit kelabu, tapi tiba-tiba cahaya matahari menembus awan, seakan alam memberi restu. Dalam hatinya, Ayu sudah siap. Tidak akan mundur, tidak akan takut. Di markasnya, Saleh Gondrong mengamuk. Beberapa anak buahnya yang dikirim untuk menghadang Ayu justru pulang dalam keadaan babak belur. Ia tahu, jika tidak segera menyelesaikan ini, harga dirinya sebagai penguasa jalanan Sumatera akan hancur. "Ayo kumpulkan semua anak buah. Kita bikin jebakan. Gadis itu harus dihentikan malam ini juga." Dan malam itu pun tiba. Malam yang akan menjadi saksi bentrokan besar antara ilmu warisan leluhur dan ilmu hitam jalanan. Malam yang akan menentukan siapa penguasa sejati jalan lintas Sumatera. Ayu pun bersiap, dengan darah, doa, dan dendam yang membara. Di tengah sawah luas yang sunyi, Ayu Siregar berdiri tegak seperti singa betina menjaga wilayahnya. Di sekelilingnya, belasan preman yang tersisa dari kelompok Saleh Gondrong tergeletak tak berdaya. Beberapa masih menggeliat kesakitan, yang lainnya ketakutan menyaksikan keganasan wanita yang barusan mengamuk dengan ilmu warisan leluhur Batak. Sementara angin sore berembus kencang, Ayu menatap satu-satunya preman yang masih berdiri, Jalal Kotek, tangan kanan Saleh yang kini gemetaran seperti daun dilanda angin ribut. "Ampun, Kak Ayu, kami salah. Kami cuma ikut-ikutan Saleh," ucap Jalal, bersimpuh di lumpur, air mata dan ingus menyatu di wajahnya. Namun Ayu tetap diam, matanya memancarkan luka lama yang dalam, luka yang kembali terbuka saat mereka berani mengganggu wanita di jalanan, sama seperti yang dulu dilakukan pada ibunya. Dengan suara tenang namun menggetarkan nyali, Ayu berkata, "Kalian pikir wanita selalu bisa kalian injak? Kalian pikir jalanan Sumatera ini milik preman? Hari ini aku tegakkan keadilan, bukan untuk aku saja, tapi untuk semua perempuan yang pernah kalian sakiti." Suara Ayu menggema, seolah alam pun menyetujuinya. Petir menyambar jauh di langit, menambah suasana mencekam. Tiba-tiba Jalal mencoba kabur, namun belum sempat ia melangkah 2 meter, Ayu mengibaskan sapu tangannya yang telah dirapal mantra leluhur. Jalal terpental sejauh 6 meter dan jatuh menubruk batang padi. Terdengar suara tulangnya retak, lalu teriakan panjang yang menyayat hati. Preman-preman yang melihat itu langsung bersujud, memohon agar nyawa mereka diampuni. Ayu menghela napas panjang. Ia tahu dendam hanya akan menyisakan kehancuran. Ia pun memejamkan mata, mengingat ajaran Sang Opung yang selalu berkata, kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati yang mampu memberi maaf meski punya kuasa untuk menghukum. Maka dengan suara berat, ia berkata, "Aku tidak akan menghabisi kalian. Tapi kalian harus bersumpah di tanah Batak ini, untuk tak lagi jadi lintah jalanan." Dengan penuh ketakutan, para preman mencium tanah, bersumpah di bawah langit sore yang bersaksi. Ayu lalu mengambil segenggam tanah sawah, meremasnya, dan menaburkannya ke udara. Angin bertiup membawa tanah itu seperti abu kebenaran, menandakan bahwa pengadilan telah selesai. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam di balik bukit. Ayu Siregar berjalan pelan menuju busnya yang terparkir di pinggir jalan, membiarkan sekelompok preman itu diam dalam ketakutan dan penyesalan. Di pundaknya, bukan hanya beban leluhur yang ia pikul, tapi harapan baru, bahwa perempuan bisa berdiri gagah di tanah sendiri, dan bahwa keadilan bisa ditegakkan bahkan oleh tangan yang terlihat lembut. Setelah peristiwa berdarah di sawah itu, Ayu Siregar tak langsung kembali ke terminal.
Ia memilih menepi di sebuah rumah panggung milik sahabat lama mendiang ibunya di pinggir Danau Toba. Malam itu, di bawah cahaya redup lampu teplok, Ayu duduk termenung sambil memandangi pantulan bintang di danau. Dadanya masih sesak, bukan karena lelah bertarung, tapi karena ada perasaan yang belum selesai, perasaan rindu, kehilangan, dan tanggung jawab besar yang terus menuntut. Tiba-tiba, dari jauh datang seorang pria tua dengan tongkat kayu dan tatapan tajam. Dialah Opung Raja Shibuya, tetua adat yang pernah membimbing ibunya dalam mempelajari ilmu warisan. Dengan langkah pelan tapi penuh wibawa, ia mendekati Ayu dan duduk di sebelahnya. "Kau sudah menjawab panggilan darahmu, Ayu." Tapi belum semua selesai, katanya lirih, namun menggema dalam hati Ayu seperti gelegar petir. Ayu menatap wajah sang tetua, air matanya menetes tanpa ia sadari. "Opung, mereka tak tahu siapa aku, dan kadang aku pun lupa siapa aku sebenarnya." Suaranya gemetar, antara marah dan sedih. Ia merasa sendirian menanggung beban warisan yang mengalir dalam darahnya. Ilmu dan kekuatan yang ia warisi terasa seperti pisau bermata dua, bisa menyelamatkan, tapi juga bisa menghancurkan dirinya jika tak kuat menahan godaan balas dendam. Raja Shibuya lalu membuka gulungan kain dari kantong kulit kerbaunya. Di dalamnya ada sebilah keris tua berukir tulisan Batak kuno. "Ini milik ibumu, dan kini warisan ini turun sepenuhnya padamu. Tapi ingat, Ayu, kekuatan bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk melindungi mereka yang tak bisa melindungi diri sendiri." Tiba-tiba angin bertiup kencang dari arah danau, seakan semesta memberi tanda. Dari balik kabut malam, muncul sosok pemuda berpakaian seragam, Letda Pandapotan, saudara jauh Ayu yang kini menjadi perwira TNI. Ia membawa kabar penting, "Ayu, aku diutus ke sini bukan hanya untuk mencari kabarmu, tapi karena Sumatera sedang tidak baik-baik saja." Preman dari luar daerah mulai masuk. Mereka mendengar kabar tentang kekalahan Saleh Gondrong, dan mereka datang bukan untuk berdagang, tapi membalas dendam. Wajah Ayu menegang. Ia tahu ini bukan akhir, tapi awal dari badai yang lebih besar. Para preman dari luar daerah akan datang. Ia harus memilih, kembali hidup biasa sebagai sopir bus, atau berdiri di garda depan sebagai penjaga kehormatan tanah leluhur. Ia menatap keris di pangkuannya, lalu menatap langit. "Aku akan kembali ke jalanan," bisiknya. "Tapi kali ini bukan hanya sebagai Ayu Siregar. Aku akan jadi pelindung bagi mereka yang tertindas, dan mimpi buruk bagi setiap preman yang berani menodai tanah ini." Dan malam itu, di tepi Danau Toba yang sunyi, Ayu Siregar bersumpah pada leluhurnya bahwa perjuangannya belum selesai, bahwa dendam bukan tujuannya, tapi keadilan adalah janji yang akan ia tegakkan, dengan darah, keberanian, dan cinta pada tanah Batak. Fajar belum sempurna menyingsing ketika kabar buruk sampai ke telinga Ayu Siregar melalui komunikasi radio sopir bus yang masih aktif. Seorang sopir bus rute Jambi Medan melaporkan bahwa di perbatasan Sumatera, tepatnya di Pelabuhan Bakauheni, telah mendarat rombongan preman dari Kalimantan Timur. Mereka dikenal sebagai kelompok anak buaya Borneo, dipimpin oleh seorang pria bertubuh besar dengan kulit gelap dan penuh tato naga di dada, Tony Kaltim, salah satu pentolan preman terkejam di tanah seberang. Tony datang bukan untuk sekadar meramaikan terminal. Ia membawa dendam, membawa kabar tentang Saleh Gondrong, preman Lampung yang dianggap saudara seperjuangan. Kekalahan dan kabar tewasnya Saleh di tangan Ayu Siregar dianggap penghinaan besar bagi dunia gelap preman Kalimantan. Mereka tidak hanya datang untuk mencari Ayu, tapi untuk menguasai jalur ekonomi dan terminal di Sumatera, menjadikannya ladang pemalakan baru di bawah bendera kelompok mereka. Di tengah kekhawatiran itu, Ayu kembali ke terminal dengan menyamar sebagai kernet, menyusuri jalur bus satu persatu, mencari informasi dan membaca situasi. Banyak sopir yang mulai takut beroperasi. Teror mulai tersebar. Preman-preman baru itu tidak hanya mengintimidasi, tapi juga merusak kendaraan yang menolak membayar upeti. Salah satu bus pariwisata dari Padang dibakar malam sebelumnya. Tidak ada korban jiwa, tapi peringatan itu cukup membuat seisi terminal membeku ketakutan. Namun Ayu tidak gentar. Ia mulai menghimpun kekuatan. Ia mendatangi sahabat-sahabat lama ibunya, para pemilik warung, sopir veteran, bahkan para pengamen jalanan yang tahu banyak rahasia di balik terminal. Jika mereka pikir Sumatera ini tanah kosong yang bisa dijajah seenaknya, maka mereka salah besar, kata Ayu dengan suara pelan namun penuh api perlawanan. Letda Pandapotan pun kembali muncul, membawa pesan langsung dari komandan pasukan khusus.
Mereka tidak bisa turun tangan secara langsung kecuali terjadi kekacauan massal. Tapi ia memberi restu secara diam-diam, dan menyelipkan sesuatu ke tangan Ayu, sepucuk pistol kecil, hanya berisi 2 peluru. Gunakan ini hanya jika hidupmu benar-benar terancam, ucapnya. Malam itu, hujan turun deras. Ayu berdiri di tengah terminal, tubuhnya basah kuyup, namun matanya menyala. Ia tahu Tony Kaltim akan tiba esok pagi. Tapi ia tidak akan menunggu. Ia akan menyambutnya, dengan tenang, dan dengan seluruh warisan ilmu dari leluhur. Ia bukan hanya perempuan sopir, ia adalah anak dari darah Siregar yang telah dibaptis dengan penderitaan dan keberanian. Di balik bayang malam, para pendukung Ayu mulai bermunculan. Para tukang parkir, penjual asongan, bahkan preman-preman lokal yang dulu sempat ditindas Saleh Gondrong kini bersatu di bawah satu tekad. Terminal ini rumah kami. Jika ada yang ingin merebutnya, maka mereka harus melangkahi mayat kami lebih dulu. Perang belum dimulai, tapi genderang sudah ditabuh. Dan Sumatera, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, menyatukan rakyat kecilnya bukan karena ketakutan, tapi karena seorang wanita muda bernama Ayu Siregar, yang memilih berdiri ketika yang lain memilih bersembunyi. Fajar itu dingin dan kelabu. Awan menggantung rendah seakan tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di terminal Raja Basa. Dari kejauhan, deruk knalpot keras terdengar. Rombongan Tony Kaltim memasuki kawasan terminal dengan 5 mobil minibus berwarna gelap, dikawal puluhan pria berbadan kekar. Mereka turun satu persatu, menatap sekeliling dengan angkuh, mencibir para sopir yang membuang muka karena takut. Tony turun terakhir, tubuhnya tegap, mata seperti elang yang lapar. Di dadanya, tato naga Borneo terlihat jelas saat jaket kulitnya terbuka. Aku dengar kau yang bikin saudara kami, Saleh Gondrong, hilang nyawanya. Tony berteriak lantang, berdiri di tengah-tengah terminal yang kini hening seperti kuburan. Keluar kau, perempuan sombong. Kau pikir kau siapa? Suara langkah kaki terdengar dari arah selatan terminal. Perlahan, Ayu Siregar muncul. Pakaiannya sederhana, jaket kulit coklat tua menutupi tubuh rampingnya, rambut dikuncir. Tapi tatapannya tajam, menembus jantung setiap orang yang menatap balik. Ia berdiri tanpa gentar, hanya berjarak 5 meter dari Tony Kaltim. Aku yang kau cari, katanya pelan tapi tegas. Tapi sebelum kau menyeretku, kau harus tahu, aku bukan sendirian. Seolah aba-aba, dari balik truk, warung, dan pagar terminal, ratusan orang mulai muncul. Sopir, kernet, tukang parkir, penjual asongan, pemuda-pemuda terminal yang dulu disiksa Saleh Gondrong kini berdiri satu barisan. Tak ada yang membawa senjata tajam, hanya tongkat kayu, batu, dan keberanian. Tapi jumlah mereka cukup untuk mengepung Tony dan anak buahnya. Terminal Raja Basa bukan milik siapapun, itu rumah mereka. Tony tertawa. Hebat, perempuan, kau pikir kerumunan tukang parkir bisa menakuti kami? Ia melempar jaketnya, tubuh berototnya siap bertarung. Anak buahnya mulai bergerak, dan dalam sekejap, kerusuhan pecah. Batu melayang, kayu menghantam daging, jeritan, teriakan, dan suara benturan mengisi udara. Ayu sendiri langsung menghadapi Tony. Tinju pria itu sebesar kepala manusia, tapi Ayu menghindar dengan lincah. Ilmu warisan leluhurnya, gerakan silat yang diwariskan ibunya, membuatnya seperti bayangan. Saat Tony menyerang bertubi-tubi, Ayu hanya menari, menghindar, memutar, dan ketika waktu tepat, ia menghantam perut Tony dengan satu pukulan telak yang membuat pria Kalimantan itu muntah darah. Pertarungan berlangsung lama, tapi rakyat terminal yang bersatu, tak bisa dikalahkan. Satu persatu anak buah Tony tumbang. Dan akhirnya, Tony sendiri tersungkur, mukanya penuh darah, napasnya memburu. Ayu berdiri di atasnya, mengarahkan pistol kecil pemberian Letda Pandapotan ke dahi sang preman. Tapi ia tak menembak, ia hanya berkata, bawa pesan ini pulang ke Kalimantan. Kami bukan rakyat yang bisa diinjak. Kami bukan budak, kami pemilik tanah ini. Dan kami akan berdiri sampai titik darah penghabisan. Tony ditarik keluar oleh sisa anak buahnya yang tersisa. Mereka lari terbirit-birit. Saat mobil-mobil mereka menghilang di tikungan, seluruh terminal bergemuruh. Bukan dengan sorak kemenangan, tapi dengan tangis dan pelukan. Mereka menang, tidak karena kekuatan, tapi karena keberanian untuk bersatu. Dan di tengah pelukan para sopir dan warga terminal, Ayu menangis. Bukan karena takut, tapi karena harapan baru telah lahir di Sumatera.